Hai, sekarang aku ingin membahas Kundalini Saktipat dan jamahan Roh Kudus dalam tanda kutip, tanda tanya dalam kurung. Mengapa aku buat tanda kutip, tanda tanya dalam kurung? Karena aku meragukan kealkitabiahan doktrin jamahan Roh Kudus sebagai manifestasi Roh Kudus yang dinyatakan oleh aliran gereja tertentu. Dan apa kaitannya dengan Kundalini Saktipat? Apa itu Kundalini? Apa itu Saktipat? Tentu saja aku kaitkan karena aku telah melihat ada kemiripannya, dan ini yang ingin aku bahas. Dan video ini adalah menurut opiniku. Kebebasan berpendapat, oke? Apakah itu Kundalini Saktipat? Aku mengambil definisi dari Suhu dalam Kundalini Yoga yang bernama Sadhguru di YouTube channelnya. Dia mengatakan, if you alert and are listening, that's Kundalini. Selanjutnya dia menyatakan bahwa the fundamental life force in the existence, we call it Kundalini. Menurutnya, sistem manusia ini terdiri dari kepingan kehidupan yang disusun sedemikian rupa oleh atau dengan dimensi energi. Jika kamu mengaktifkan dimensi energi ini, maka dimensi kehidupan yang lain akan terbuka untukmu. Selanjutnya dia berpendapat bahwa apabila seseorang mampu mengaktifkan 21% dimensi energi ini, maka dia akan menjalani suatu kehidupan yang secara fisik dan intelektual lengkap dan sempurna. Dan bila kurang dari 21% energi ini diaktifkan, maka ada yang kurang dalam hidupnya. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengaktifkan energi dimensi ini. Menurutnya ya, bukan menurut aku. Selanjutnya juga dia berpendapat bahwa ada dimensi energi yang segera muncul sebagai proses untuk bertahan hidup. Tetapi ada beberapa lebih banyak dimensi energi yang harus dilakukan usaha untuk mengaktifkannya supaya muncul. Salah satunya adalah Kundalini ini. Kundalini Yoga adalah bentuk yoga yang terpotensial tapi juga paling berbahaya. Terpotensial karena dia mampu mengaktifkan semua energi ini di dalam tubuh, tetapi paling berbahaya karena apabila seseorang itu tidak mempersiapkan diri untuk menerima keluarnya energi ini, maka bisa seperti kesurupan atau insane. Dia menganalogikan Kundalini ini seperti nuklir. Nuklir itu sangat potensial, paling baik menjadi sumber energi, tapi paling berbahaya bila salah penanganan. Itulah analoginya, dan itulah bisa kita dapatkan pengertian dari Kundalini, suatu dimensi energi yang ada di dalam tubuh manusia. Saktipat juga seperti itu, yaitu memindahkan energi, dimensi energi dalam diri seseorang ke diri orang lain. Gitu dah. Lalu mengapa aku membahas ini? Karena aku bereaksi terhadap manifestasi yang selalu dinyatakan oleh doktrin tertentu sebagai jamahan Roh Kudus. Dan menurut aku sikapku ini alkitabiah. Karena di 1 Yohanes 4 ayat 6 dikatakan, saudara-saudaraku yang kau kasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kemudian di dalam Efesus 5 ayat 11 dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi gak salah dong kalau aku membahas mengenai ini, karena aku meragukan kealkitabiahannya yang dinamakan jamahan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus, bla bla bla. Sekarang kita akan melihat video pengaktifan Kundalini ini.
Sekarang kita akan melihat video mengenai Kundalini ini dan akan memperbandingkannya dengan peristiwa yang dinyatakan oleh aliran gereja tertentu sebagai jamahan Roh Kudus atau manifestasi Roh Kudus. Oke, check this out. Ini adalah suatu pembangkitan dimensi energi dengan Kundalini, dan beginilah reaksinya terhadap individu tersebut, dan biasanya dilakukan oleh seorang suhu yang telah berkemampuan untuk itu seperti dalam video ini. Aduh, gerakan ini mengingatkan aku akan yang ini dalam gereja. Lihat, sepertinya kata-kata pendetanya dan musiknya menjadi pembangkit daripada energi ini. Dan lihatlah manifestasinya. Apakah ini suatu jamahan Roh Kudus seperti ini? Dan inilah gerakan yang tidak terkontrol itu, yang dinyatakan seperti ini, seperti kesurupan, dan malah dikatakan sebagai jamahan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus. Menyedihkan bukan? Ada yang seperti ini di gereja. Ini yang bagian gerejanya. Lihat tuh, crusade bergetar begitu. Dan ini kejadiannya ini sepertinya di Indonesia, berarti gerakan tidak terkontrol, pelepasan dimensi energi dengan Kundalini. Wow, lihat. Dan ini yang dinamakan seperti get drunk. Dan di dalam beberapa gereja juga ada dibilang katanya mabuk oleh Roh Kudus. Penistaan menurutku. Aku marah sekali sebenarnya mengenai melihat peristiwa. Inilah salah satu contoh, sebenarnya banyak contohnya. Gereja-gereja tersebut telah mempertontonkan dirinya dan mengklaim itu sebagai manifestasi Roh Kudus. Seperti ini, mabuk, get drunk in Holy Spirit. Ini adalah kejadian ini sepertinya di Indonesia, ya sangat yakin di Indonesia, tapi tidak tahu mungkin di Bali melihat ada yang berpakaian seperti dari Bali, tertawa lepas. Kundalini, it's not the Holy Spirit manifestation. Ini benar-benar penistaan kalau dinyatakan yang seperti ini pekerjaan Roh Kudus. Dan inilah mereka, aliran-aliran ini. Lihat, ini yang namanya jemaah Roh Kudus. Kamu sebagai seorang yang percaya mengklaim itu sebagai jemaah Roh Kudus. Ini adalah saktipat. Ini adalah hal yang biasa kita lihat di gereja-gereja aliran yang aku bilang sebagai aliran sesat menurutku. Lihat kan? Dan berpingsanan di situ. Lihat ini di gereja yang tadi itu saktipat. Ini gereja sama kan? Apakah ini yang dinamakan pekerjaan Roh Kudus, jamahan Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus? No, not at all. Ya, menyedihkan ya. Bagaimana mungkin seorang Kristen bisa dibutakan dan menyatakan itu sebagai pekerjaan Roh Kudus?
Di dalam Alkitab dinyatakan semua dosa diampuni kecuali penistaan terhadap Roh Kudus. Apakah itu penistaan Roh Kudus? Kalimat itu keluar dari mulut Yesus sendiri waktu orang Farisi menyatakan pekerjaan Yesus adalah pekerjaan setan. Sedangkan orang Farisi ini mempunyai pengetahuan yang sangat baik, yang terbaik dalam hal agama, tetapi menyatakan pekerjaan Yesus adalah dari setan. Itulah penistaan Roh Kudus. Dan sebaliknya, apabila dikatakan pekerjaan setan adalah pekerjaan Roh Kudus, itu juga adalah penistaan Roh Kudus. Jadi sangat hati-hati apabila mengikuti hal yang seperti ini. Tamatlah riwayat hidup dunia akhirat. Menurutku, dan itu Alkitabiah. Jadi jaga keselamatanmu. Walaupun sebenarnya karena aku adalah orang yang mempercayai bahwa predestinasi itu suatu yang Alkitabiah. Apakah engkau akan masuk surga atau tidak, kau sudah ditentukan sebelum penciptaan dilakukan. Kadang aku jadi mendapat jawabannya mengapa banyak orang Kristen begitu merasa dibutakan dan menyatakan itu sebagai manifestasi Roh Kudus. Karena diciptakan untuk kesesatan. Ya, gitu dah, bikin marah dan menyedihkan. Berduka ya. Tapi itulah semuanya sudah diatur oleh Tuhan. So, Agape and Filio. Goodbye, sheeps.